Udah mulai ya? Salam-salam dulu ya. Yuhu. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Aduh, berisik banget ya di sini ya. Bukan bisik karena tetangga, bukan. Tapi karena burung-burung. Coba deh. Aduh, ini ya kalian kalau lihat ya pemandangan di rumahku ini. Burung-burung itu pada ribut kalau pagi. Nah, coba aku diam dulu ya. You hear? Di pohon itu tuh banyak sekali burung, tuh lihat. Burungnya liar di sini. Tuh kan kalian bisa lihat kan yang bergoyang-goyang itu ya di pohon, bukan bergoyang-goyang di dalam mobil ya. Itu mah beda ya. Nah, jadi pagi itu di sini itu rame banget ya, ramenya nggak ketulungan karena banyak sekali burung-burung di rumahku ini. Nah, ini anjingku nih. Bahagianya mereka ini. Bertiga nih kayak gini nih posisinya. Tiga anjingku tuh. Lihat. Banyak kan? Nah, bahasa Thailand, burung itu adalah nok. Nok nok ya, nok nok aja. Nah, tiga anjingku tuh. Nah, ini satunya lagi. Pada malas mereka. Ya. Oke, hari ini kita mau mumpung aku ada waktu ya. Mumpung aku ada waktu, jadi aku mau ngebahas. Aduh, soal apa sih yang lagi viral gitu loh di jagat sosial media ini. Sorry ya, Manasuki belum mandi. Karena aku habis olahraga. Mandiku tuh siang biasanya, karena siang itu aku mesti ke klinik karena kami punya klinik rehabilitasi ya di Thailand ini begitu. Karena aku juga di sana membantu jadi psikoterapis ya. Oke, tapi memang aku kalau tampil atau konten selalu dengan kartu tarot ya. Kartu tarot aku. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin lagi masih dengan kasus yang viral, lagi viral banget, dan ini memang benar-benar menyita perhatian semua orang sih ya. Karena apa sih? Karena kan bukan hanya NM yang mempunyai masalah kayak gini sih. Sebenarnya banyak juga orang tua yang mempunyai masalah dengan anak-anak mereka begitu. So that's why kenapa Manasuki akhir-akhir ini punya perhatian juga dengan konflik ibu dan anak ini. Jadi memang sih ya, ini kan masalahnya Nikita Mirzani dan anaknya begitu. Tapi karena mereka ini adalah seorang artis, yang mana artis itu pasti banyak sekali fans atau orang-orang yang menyorot kasus ini. Dan lebih-lebih juga banyak orang yang datang ke aku itu karena mereka mempunyai masalah pribadi dengan anak-anak mereka, begitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Anak-anak yang jadi anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman dulu itu jauh berbeda. Dulu zaman kita itu belajar main dakon, main lompat tali, tapi zaman anak-anak sekarang ya mainannya udah gadget gitu, sahabatnya itu gadget. Bahkan orang tua itu ya gimana ya, mereka itu lebih ke teman usia-usia teenager itu dan ya gadget. Jadi mereka lebih asik main game atau apapun itu. Mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Mereka itu sulit untuk apa ya, berkomunikasi dengan teman-teman di luar sana, banyak ya. Jadi aku banyak sekali ngobatin orang-orang atau anak-anak yang anak-anak ini memang kecanduan gadget, terus nggak bisa bersosialisasi, sosiopat ya kayak gitu. Terus udah gitu banyaklah, ada yang berani sama orang tuanya, ada yang misunderstanding sama ibunya,
ada yang nggak mau ketemu ibunya, membenci ibunya, ya. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Tapi percayalah, karena setiap orang tua itu pasti kelemahnya sama anak-anak ya, sama anak mereka maksudnya begitu. So that's why kita sebagai orang tua ya, bagaimana sikap kita dengan masalah yang kita hadapi sebenarnya, ya kan? Ada anak-anak yang nggak mau ketemu dengan ibunya karena mereka berpikir ibunya meninggalkan mereka. Ada yang anak-anak lebih memilih ikut ayahnya, ada yang lebih memilih ibunya, dan orang tua ini tidak akur sehingga anak-anak ini mendapatkan beban yang intinya mereka takut ketemu ibunya kalau mereka ada di side bapaknya ya. Ada yang anaknya takut ketemu bapaknya karena mereka side-nya ditinggal sama ibunya. Begitulah ya. Tapi berharap apapun masalah kita dengan pasangan kita atau mantan kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bisalah mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan anak-anak kita itu bertumbuh dengan orang tuanya yang utuh, meskipun orang tuanya ini berpisah, begitu ya. Siapa ini? Mbak Meda minta tolong bacain Bunda Maya sama Bapak Irwan Musri, Ahmad Dhani dan Mulan dong, Madam. Kenapa mereka? Kenapa minta dibacain? Kenapa? Madam Suki nggak tahu sampean loh kabar-kabar ini. Tapi terima kasih ya. Coba kasih ini lagi. Nanti aku buatkan videonya, tapi jangan di sini ya. Ini beda ya. Oke, terima kasih Mbak Maida. Aku screenshot karena nanti supaya aku ini. Kenapa mereka diliatin tuh? Kenapa? Ada apa dengan mereka? Aduh, aku pakai jepit nih ya, kayak gadis-gadis yang zaman-zaman kita sekolah dulu, Bo. Ya inilah wajahku belum mandi ya, karena aku tadi olahraga, jadi aku masih keringetan. Terus aku pikir ya udahlah, habis ini aku mandi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bisa kan kalian tuh kalau yang awal-awal tuh ngeliat aku yang dandannya heboh, Madam Suki banget ya. Sekali-sekali kalian lihat wajah aku belum mandi. Tapi udah bersih loh. Udah gosok gigi ya, udah cuci muka kayak gitu. Cuman belum ini, kan aku hari ini ada niat untuk renang sih. Oke. Jadi nggak ada apa-apa, Mada. Oh gitu. Iya, ada apa gitu loh. Maksudnya kenapa mereka harus dibaca pikirannya? Maksudnya gini ya, kalau kartu tarot tuh kayak gini ya. Misalkan Anda mau membaca pikiran seseorang, karena kartu tarot ini kan bisa membaca pikiran seseorang. So that's why kalau ada orang tuh ya yang ketakutan ketemu Eke karena takut dibaca pikirannya. Maksudnya tuh kalau misalkan kita mau lihat seseorang itu ada apa gitu loh. Maksudnya si misalkan nih si Ahmad Dhani mau ketemuan sama si Bunda Maya, misalkan ya, Bapak Ahmad Dhani mau ketemuan sama Bunda Maya. Nah itu tolong liatin dong perasaan mereka dua-duanya gimana. Itu kayak gitu, Mbak. Aduh, Mbak ini. Kalau cuma dilihat-lihat itu apa ya, maksudnya dalam rangka apa gitu loh sayangku. Apakah mereka pergi kondangan, apakah mereka pergi ke sebuah tempat apa itu namanya, sunatannya siapa, tetangga, terus mereka ketemu gitu sayangku. Yang spesifik gitu loh. Oke, sekarang Madam Suki ganti topik ya. Nah, akhir-akhir ini Nikita itu kelihatan si Ami ini menggunakan masker. Ada apa sih menggunakan masker? Hah? Ada apa menggunakan masker? Kayak gitu ya, menggunakan masker gitu. Nah, jadi semua orang kan menjadi bertanya-tanya, ya termasuk Madam Suki, kenapa sih NM kok pakai masker gitu. Tapi ya, apalagi pada saat penjemputan itu, dia memang udah kelihatan pakai masker sih. Tapi ya, ini ada selentingan-selentingan, bahkan si Ami ini ditanya sama siapa itu namanya, sama wartawan, biasalah paparazzi ya kan.
Ami kenapa wajahnya apa ditonjok sama si LM gitu. LM itu putrinya ya kan. Terus eh, si Ami itu bilang kayak gini, ya kalaupun ditonjok kenapa, kalau nggak salah ya omongan tuh kayak gitu gitu loh. Emang kalau ditonjok kenapa, saya nggak apa-apa ditonjok kalau itu memang anak saya atau orang yang saya kenal gitu ya. Nah di sini tanpa beban gitu, NM itu tanpa beban ngomong kayak gitu, artinya kan dia ini menyadari bahwa apa yang terjadi pada saat penjemputan itu, misalkan ya ini terjadi ya, misalkan dalam penjemputan itu dia memang ada kena, ya namanya orang juga meronta-ronta ya kan. Kalau orang meronta-meronta kan yang nggak jelas yang mana sasarannya, pokoknya dia meronta-ronta gitu ya. Nah kalau misalkan kena tonjok pun kan NM sebagai ibunya kan sadar gitu bahwa kondisi anaknya ini pada saat penjemputan itu memang sedang histeris gitu, atau depresi ya. Kita bisa lihat ya matanya si siapa ini namanya, matanya si anaknya itu memang kesana kemari gitu ya. Jadi ada bedanya orang yang kesurupan dengan orang yang histeris seperti Loli atau depresi, itu ada ya, ada. Madam Suki bisa membedakan karena memang Madam Suki pernah menolong orang yang kesurupan yang pakai banget dan orang yang depresi. Itu berbeda pandangan matanya ya. Kalau si Loli dipastikan dia sedang depresi, sedang histeria ya. Jadi makanya kalian tuh jangan sedikit-sedikit diinikan dengan kesurupan, jangan ya, karena itu beda ya. Nah terus jadi NM ini merasa kayak sadar banget ya. Tapi alih-alih ketika ditanyain sama wartawan seperti itu, NM itu bilang begini, udah deh kalian itu pertanyaannya jangan kemana-mana katanya. Kalau yang melakukan itu anak saya atau orang maksudnya yang dia kenal itu nggak ada masalah. Ayo fokus aja kepada kasus hukumnya gitu kan. Nah di sini Madam Suki ngelihat NM ini udah mulai kayak legowo sih. Ada sebuah ketenangan ya dalam diri NM ini, meskipun dia sangat sedih, sangat marah, sangat kecewa, tetapi tetap di situ aku melihat dia sebagai seorang ibu yang luar biasa tegarnya sih ya. Karena pada saat penjemputan pun dia kelihatan menangis. Mungkin pada saat itu ditonjok, coba sih Madam Suki ini cuman kepengen ini aja loh, pengen tahu gitu loh apakah benar si Loli ini nonjok. Tapi Madam Suki ini mohon izin untuk melihat gitu, karena kan Ami ini pasti tahu lah ya kalau kita membahas masalahnya itu kan untuk apa, karena ada pesan juga dari si Ami ini bahwa ya ini sebuah pelajaran buat anak-anak kita, buat kita. Kalau anak-anak kita itu siapapun bisa mengalami ini sebenarnya. Dari percakapanku awal pun mengatakan bahwa sebenarnya bukan only Nikita Mirzani yang mendapatkan masalah ini apa ya sendirian. Banyak kasus-kasus kayak gini nih ya. Ada juga mungkin di luar kasus ini yang menganggap ibunya sudah meninggal dan mungkin bisa kasih ngobrol sama ibunya atau telepon, saya tidak mau dihubungi Anda lagi karena Anda sudah meninggal atau bagaimana, karena Anda menyampaikan saya. Banyak loh cerita seperti itu ya. Cuman kan memang tidak diekspos, cuman kan memang tidak di apa ya, dikamerakan. Karena apa? Mungkin orang zaman sekarang untuk menjadi viral itu mudah loh ya. Ya diviralkan aja, pasti kan nanti banyak yang makan gitu, banyak yang ngepost atau banyak yang share gitu. Tapi kan banyak juga pertimbangan orang-orang yang di luar sana yang tidak membuat ribut atau mengabadikan atau mengkamerakan gitu ya, karena kan pasti melihat sisi dari banyak hal lah ya, banyak hal begitu. Tapi percayalah banyak sekali ibu-ibu selain Nikita Mirzani yang mengalami banyak hal seperti ini. Mereka legowo, mereka memaafkan anak-anaknya ya, seperti Nikita Mirzani juga. Dia juga dengan
dengan seluruh kekuatannya dia berusaha untuk memaklumi ini, ya, tindakan anaknya ini, ya. Dan yang terjadi di luar sana pun, ketika seorang ibu yang dianggap mati oleh anaknya pun, atau tidak mau menemui ibunya pun, ibunya apa ya, dengan cinta lah, ya, dengan cinta memaafkan. Dan mereka pun, ibu-ibu itu selalu berdoa untuk anak-anaknya yang terbaik, ya. Tidak ada doa sejahat apapun yang diberikan kepada anaknya, meskipun anaknya belum mengerti pada saat ini kekuatan cinta dari ibu yang baik, ya. Karena Madam Suki yakin masih banyak ibu-ibu yang baik selain Nikita Mirzani, ya, karena Nikita sudah menunjukkan kekuatan cintanya kepada anaknya sebesar itu, ya, meskipun bicaranya juga pedas, bicaranya juga kadang ngelantur kemana-mana. Pada saat ini dia lagi gemes sama si Bang Rasman, ya kan, kita bisa lihat sendirilah. Tapi another hand, a lot of strong women, ya, outside there, yang masih banyak sampai hari ini mendoakan anak-anaknya, meskipun mereka tidak diberikan waktu, ruang dan waktu untuk ketemu anaknya, alih-alih anaknya membenci mungkin ibunya. Belum diberikan waktu untuk ibunya ini mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, ya, karena mungkin hak asuhnya ada di bapaknya, ya, banyak sekali seperti itu. Tapi biarkanlah nanti suatu hari anak-anak ini akan mengerti kekuatan dari cinta dari ibunya, gitu ya. Pokoknya sukseslah buat Nikita Mirzani yang sudah membuktikan cintanya kepada anaknya LM. Suatu hari nanti LM akan menjadi seorang ibu, dan dia nanti akan mengerti, ya, apa yang dilakukan oleh Aminya itu, begitu, ya. Coba kita lihat. Nggak seru ya rasanya? Ada Three of Pentacles. Three of Pentacles ini buat Madam Suki ini adalah kartu misteri, ya. Angka 3 itu misteri, ya. Nine of Wands. Yes. Jadi kenapa Nikita Mirzani pakai masker? Ya, memang ada sebuah accident pada saat penjemputan itu. Memang pada saat penjemputan itu kan dia sudah terlihat pakai masker, ya. Tetapi kan kita nggak tahu pada saat yang di dalamnya. Pada saat dia masuk, ya. Waktu saat dia masuk kan tidak ada tuh videonya dia, ya kan? Nah, tapi ketika dia keluar kayak menggotong anak itu, karena anak ini sedang histeris, dia pakai ini, ya, pakai masker, ya. Nah, kalau di kartu ini, ya, energi kartu ini, ingat ya, kartu tarot itu bukan nasib seseorang itu ditentukan oleh kartu, kagak. Tapi kartu tarot itu adalah kartu energi yang bisa membaca sebuah kejadian. Itu aja sih. Jadi kalian yang nggak ngerti tentang kartu tarot, makanya kalian jangan sok tahu, ya. Siapa juga yang melihat-lihat takdir, nasib orang, enggak. Kita melihat kejadiannya aja, ya. Karena kejadian ini bisa dilihat dari energi kartu. Oke? Nah, kartu ini kartu misteri, dan apa yang terjadi pada saat tonjok misalkan si LM ini menonjok Aminya, ya, itu dilakukan dengan kondisi dia tidak sadar, ya, pada saat dia meronta-ronta dan dia histeria, begitu. Oke. Jadi benar, ya, makanya si Aminya itu kan bilang udah fokus aja ke kasus hukumnya, begitu. Alright. Terus apa yang dia katakan pada saat ini dengan seorang lawyernya dia, kan mengatakan bahwa ada saksi yang luar biasa katanya, ya.
Nah, saksi ini lebih dari satu loh. Dan wow, saksi katanya. Saksi itu bukan dia itu, ini kayaknya beberapa orang sih ya. Saksi itu bukan orang yang dia ditelepon si bocah ini ya, si LM ini. Bukan, tapi orang yang bersama dia gitu. Coba kita lihat yuk. Saksi siapa ini? Saksi yang luar biasa. Tapi mereka mempunyai sebuah komitmen yang kuat, tidak mau membocorkan siapa saksi ini. Coba kita lihat energinya dari si saksi ini ya. Apakah saksi ini memang adalah saksi yang luar biasa yang seperti yang dikatakan oleh pengacaranya NM. Oke. Di sini ada Nine of Swords ya. The Lovers. Ya. Jadi benar yang dikatakan bahwa ada beberapa saksi yang saat itu mengetahui sendiri kondisinya si LM ini. Ya, karena LM ini digambarkan sosok yang sedang frustasi pada saat itu. Sedang mengalami sebuah dilema. Dan saksi ini berada bersama dia. Saksinya itu memang dia sayang sama si LM ini, tapi dia nggak tahu harus bagaimana pada saat itu. Karena dia tahu pertikaian antara ibu dan anak ini, dia nggak mau menjadi orang yang seperti kayak orang yang menikam LM dari belakang untuk ngasih tahu aminya. Dia nggak mau. Tapi dia sayang banget sama LM ini. Ya, tapi dia juga nggak mau wadul-wadul kepada ibunya pada saat kejadian itu. Jadi benar ya. Nah, dan pada saat itu sebelum adanya penjemputan itu, si saksi ini dia bingung harus bagaimana. Tapi setelah ada penjemputan dan lalalala, si Loli ini ada di rumah aman, makanya dia speak up. Ya, benar. Berapa orang sih emang bisa Madam Suki dilihat? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Berapa orang di sini saksi penting ini? Oke, nih saksinya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya yang tahu masalahnya si LM atau anaknya Nikita Mirzani ini ada 6 orang yang bisa dimintai kesaksian, ya. Kesaksian ini disclaimer ya, mudah-mudahan benar nih. Ya, disclaimer, mudah-mudahan benar. Tapi saksi yang benar-benar penting dan ada di saat itu, ini tanggal berapa sih? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 sekarang ya. Tanggal 24 September 2024 ya. 24 September 2024. Soalnya nih Madam Suki itu banyak membuat prediksi itu yang benar ya, yang benar pokoknya. Nah, kalau nggak disebut tanggalnya nanti netizen tuh bisa kayak gitu. Nah, ya. Karena banyak sekali yang benar. Prediksi aku itu. Yang mengetahui LM dengan kondisi yang terpuruk itu ada 6 orang, ya. Tetapi hanya 4 orang yang benar-benar diajak warawiri atau apapun itu yang tahu benar situasi dan kondisinya si LM pada saat terpuruk, ya, pada saat dia benar-benar terpuruk nih. 4 orang saksinya. Siapa aja udahlah, nggak usah tahu kalian itu, orang aminnya aja nggak mau ngasih tahu. Yang penting mereka aman ya. Nih aku sudah siapkan nih makananku. Aku suka banget sama ini ya, duku cilik-cilik. Nggak taunya ya di bahasa Thai itu namanya langsat. Kok sama ya dengan kita? Dan kalau mereka menyebut kunci itu konce. Hampir-hampir sama deh. Iya. Terima kasih buat sapa-sapa ya yang udah sapa-sapa aku, terima kasih. Jadi itu ya, yang tahu keberadaannya si LM ini bagaimana 6 orang, tapi yang saksi kunci, maksud saksi yang benar-benar memberikan hal-hal yang wow sampai kayak gitu tuh 4 orang. Oke? Nah, perasaan si aminya LM ini saat ini gimana? Karena si
si LM ini kan saat ini ada di sebuah rumah aman ya. Madam Suki udah kasih tahu ya pada kalian. Rumah aman itu apa sih, Madam Suki? Rumah aman itu adalah sebuah rumah di mana rumah itu dibuat sehumanis mungkin untuk anak-anak yang mempunyai masalah seperti Loli ya. Ada juga anak-anak di sini yang mempunyai kayak dia itu diberikan beban sama orang tuanya yang cowok atau yang cewek pada saat orang tuanya ini bercerai begitu ya. Jadi anak ini sebenarnya kan anak itu tidak boleh memilih ya. Misalkan nih ada orang tua yang sampai kayak rebutan anak gitu ya. Nah, misalkan dia ada di pihak bapaknya gitu, nggak dikasih sama ibunya gitu kan. Ibunya ini bisa datang ke Komnas Anak ya. Jadi ini pengetahuan juga nih buat kalian yang kalian ini yang lagi rebutan anak ya. Nah, jadi ibunya itu bisa datang ke Komnas Anak atau ke KPPAI kalau nggak salah ya, atau Komnas Anak Ibu dan Anak lah kayak gitu. Kalian datang ke sana ya. Terus kalian bisa minta bahwa anak itu dalam pengaruh ayahnya ya, yang mana anak ini membenci ibunya begitu ya. Terus kita kan nggak tahu ya, karena banyak hal lah bisa terjadi sampai kenapa anak ini tidak bisa bersama ibunya begitu ya. Banyak faktor di luar itu gitu. Nah, si ibu ini bisa datang ke Komnas Anak, ke Komnas Ibu dan Anak, terus nanti akan diberikan sebuah penanganan ya, yang mana nanti ada psikolog anak yang datang ke anak tersebut. Anak ini mungkin ya bisa jadi di brainwash sama bapaknya atau memang tidak diizinkan ketemu sama ibunya gitu ya. Nah, anak ini nanti ada di rumah aman itu ya. Nah, di sana tidak ada gadget, tidak ada HP, tidak ada komputer, tidak ada apapun. Tidak ada sebuah aset yang bisa keluar maksudnya. Gunanya untuk apa? Gunanya anak ini ditenangkan emosinya ya, supaya dia bisa melihat ibuku itu sayang loh sama aku. Bapakku tuh sayang sama aku, cuman di sini bapakku terlalu ketakutan, khawatir ibuku bisa mengambil aku. Seperti itulah ya. Jadi karena kalau ini kan ini bukan di Loli sih, bukan. Kalau Loli kan beda lagi. Loli ini adalah anak yang lepas dari pengawasan ibunya, dan ibunya sudah merasa jengkel pada saat itu, dan ibunya juga sudah mengatakan, kamu mulai sekarang bukan anakku lagi, saya coret. In another hand, ternyata ibunya itu hanya menggertak. Tetapi anak ini kan sudah terkadung kan luka batin ya, sudah kayak tidak bisa menerima omongan ibunya itu. Padahal ibunya kan tidak melakukan itu kan, cuma omongan aja. Tapi memang untuk orang tua omongan ini memang seperti pedang ya kadang-kadang ya gitu. Nah, di rumah aman itu nanti si LM ini akan dinetralkan ya, emosinya di cooling down ya, supaya dia bisa melihat cinta ibunya. Kemarahannya ini kayak di terapi gitu ya. Banyak nanti di situ ada psikolog anak, karena kan dia masih di bawah umur ya. Dia ini nanti akan diterapi psikolog anak, terus diajarin bagaimana beretika ya, ditumbuhkan lagi rasa empati dia ya, kesadaran dia. Ada sebuah sesi namanya hipnoterapis gitu, karena Madam Suki juga melakukan itu ya, hipnoterapis. Kalau ada orang yang datang sama Madam Suki, kalau melakukan sebuah healing di paket cahaya, ada juga terapinya. Madam Suki juga memberikan tes emosi kepada orang yang datang ya. Kayak Madam Suki juga misalkan membantu menyembuhkan anak yang autis. Nah, aku juga melakukan tes itu. Tapi every clients are different cara penanganannya ya. Kalau orang itu, Madam Suki pokoknya harus tahu ketika orang itu datang ke Madam Suki untuk berobat atau healing, dia ini terjebak dalam emosi yang bagaimana nih? Karena penanganannya berbeda, ya. Yang kalian kenal Madam Suki adalah seorang tukang tarot ya. Sebenarnya bukan.
aku sebagai tukang tarot nggak only tukang tarot, tapi aku juga adalah seorang psikoterapis ya. Psiko itu ada artinya jiwa, orang yang mempelajari tentang jiwa. Dan kebetulan di tahun ini 2024 kami membuka klinik di Thailand ya. Ada 4 pegawai di sana termasuk Madam Suki ya. Tapi kalau kalian kalau kami kan di sini kliennya itu orang-orang bule ya, orang-orang dari Europe ya. Tapi kalau kalian kepengen mendapatkan pengobatan dari Madam Suki, kalian bisa ikut program paket cahaya ya, karena ini pengobatannya secara energi holistik. Oke? Nah, kita lihat di sini bagaimana nih perasaannya si Aminya pada saat si Laura ini ada di rumah aman. Tadi sudah dijelaskan ya rumah aman itu apa ya. Bahkan di rumah aman ini ada anak-anak yang juga ingin berusaha untuk bundir ya, ada mukulin dirinya sendiri. Nah kayak gitu. Jadi kalian yang masih mempunyai anak-anak di bawah umur, mungkin kalian tidak tahu ya bagaimana mengatasi masalah-masalah mereka yang kalian nggak bisa tangani ya. Kalian boleh datang ke Komnas Anak ya, ke psikolog anak ya, untuk anak ini dibawa ke rumah aman. Begitu sayang. Ya, ini sedikit informasi buat kalian supaya kalian memahami ya. Oke, kita lihat perasaan NM pada saat si Laura ini ada di rumah aman ya. Existence. Oke. Inner voice. Kalau inner voice ini berarti buat aku deh. Jadi kartu tarotnya Madam Suki ini unik ya. Moment to moment. The burden. Oke. Jadi kalau keluar kartu ini pesan buat aku sih. Jadi pesan dari semesta buat Madam Suki. Jadi kalau inner voice ini keluar buat Madam Suki nggak perlu melihat atau membaca dari kartu tarotnya, nggak perlu, ya, karena this is for me. Nah, oke, sekarang aku bacakan tanpa kartu tarot katanya, oke, kata tanpa tarot, karena yang keluar inner voice ya, oke. Sekarang bagaimanakah cara aku membacanya? Siap. Aku berusaha masuk ke perasaan NM pada saat Laura ini berada di sebuah tempat yang mana tempat itu bernama rumah aman. Ya, perasaan dia pada saat ini adalah sangat sadar. Sebenarnya NM adalah seorang pribadi yang dia strong woman. Ya, dia sudah membuktikan itu tanpa laki-laki pun dia bisa membesarkan anak-anaknya dengan kekuatan dengan kekuatan tangannya ya, dengan segala kemampuan dia. Entahlah kalian berpikir dia adalah wanita yang memang selalu nimbrung, selalu ada nimbrung di saat huru-hara atau apapun, ratu sensasi ya, whatever itu ya. Tapi kalau Madam Suki melihat dari sisi strongnya dia nih, dia adalah wanita yang strong memang ya. Dan pada saat ini sebenarnya dia sudah menyadari apa yang dia katakan kepada anaknya itu, dia sadar bahwa apa yang dia katakan itu kurang bijaksana sih ya. Nah, makanya ada kartu yang muncul di sini, ada seorang wanita yang telanjang. Ya. Seorang wanita yang telanjang, dan dia itu, sosok ini dia duduk di sebuah daun itu adalah daun ini ya, daun teratai ya. Daun teratai ini, teratai itu artinya lahir kembali, kelahiran kembali. Dalam arti apa? Kedewasaannya tumbuh gitu loh. Nah, wanita ini dia menghadap langit. Nah, jadi dia ada sebuah timbul kesadaran yang luar biasa pada saat ini, di mana kemarahan dia, mulutnya dia yang waktu ngatain anaknya sekasar itu, tetapi tetap dia merasa bahwa this is my daughter ya,
Laura is my daughter gitu. Jadi dia sekarang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan anaknya. Aduh, aku sampai ini suaraku ya. Berarti energinya emang ketarik ya. Jadi dia ini sadar bahwa apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan dengan anaknya itu, dia menyesal sebenarnya ya dalam hati kecilnya, tapi tidak perlu diungkapkan kepada kalian. Tapi ini ada dalam relung hatinya yang paling dalam, dan dengan sisa-sisa kekuatannya dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya pada saat ini. Ya. Nah, terus moment to moment. Jadi perasaan dia saat ini itu ya senang karena Laura ini sudah ada di tempat yang paling aman. Tapi kadang sisi yang lain dia merasa kayak tidak terima gitu, anaknya diperlakukan seperti itu. Ini anak yang dia jaga loh ya. Nah, anak yang dia jaga dengan protektif gitu, dengan protek yang sangat luar biasa. Jadi gini ya, mudah-mudahan apa yang Madam Suki katakan ini diterima ya oleh orang tua yang pada saat ini menjaga anaknya terlalu protektif dimanapun kalian berada, siapapun itu, entah kalian adalah seorang bapak atau kalian seorang ibu ya. Anak-anak yang di apa ya, di apa namanya, di protektif atau dijaga dengan terlalu kuat, terlalu overprotektif, kalian mudah-mudahan pada saat ini bisa menerima omongan Madam Suki ya, karena anak-anak kita itu kan sebentar lagi dia itu akan tumbuh dewasa dan mengenal lingkungan sekitarnya. Kadang-kadang anak-anak itu kita izinkan untuk melakukan sebuah kesalahan, tapi dengan catatan stabilo ya, stabilo ya, stabilo ya. Nah, Madam Suki itu suka membuat kayak gitu karena nanti dicomot sama netizen ya. Kalian ini juga bahaya nih. Gak bisa menanggapi omonganku dengan bijaksana ya. Izinkan anak-anak kita itu melakukan kesalahan stabilo, bukan kesalahan yang seperti dilakukan oleh LM. Bahkan ibunya kan mengatakan sendiri, ini pelajaran buat anak-anak di luar sana agar kalian itu tidak melakukan seks bebas ya. Kalau benar apa yang dilakukan seperti LM ini sampai abora-abori 2 kali, itu kan aduh ngiris ya. Nah, jadi kalian yang orang tua yang bapak, ibu, kalian yang memprotek anak kalian seperti itu ya, tolong jangan ya. Karena anak-anak ini perlu mengenal diri mereka sendiri. Kadang mereka perlu untuk melakukan sebuah kesalahan, try and error, itu untuk lesson mereka, untuk pelajaran mereka ya. Stabilo bukan untuk sesuatu yang seks bebas ya, tapi kesalahan-kesalahan lain yang masih bisa ditolerir. Karena dari kesalahan itu mereka akan paham gitu loh, this is life ya, karena mereka akan melihat dunia. Janganlah dunia mereka itu kalian tutup ya, sehingga mereka itu akhirnya nanti tidak punya keinginan untuk berteman. Akhirnya mereka nanti tumbuh dengan gadget mereka, dengan ngegame, dan akhirnya mereka bisa tidak mau bergaul. Jangan ya, ini di luar loli ya, bukan ya. Oke, jadi karena aku ngomongnya tuh kadang kesini ya. Oke, jadi Nikita saat ini memang sangat luar biasa terpuruknya ya, karena anak gadis satu-satunya dia loh. Ini anak gadis satu-satunya dia, seperti tidak seperti membuang masa depannya, ya. Jadi pada saat ini hati Ami ini sangat terpuruk, tapi dengan kekuatan dia berusaha untuk bangkit lagi ya. Mudah-mudahan Loli ini sadar ya. Oke, jadi kayaknya itu aja deh yang bisa aku berikan hari ini untuk kalian. Mudah-mudahan apa yang aku katakan ini atau aku sharingkan ini, ngobrol lah tepatnya kita ini ya, karena kita semua punya anak ya. Mudah-mudahan kalian ada manfaat dari video yang aku buat ini. Jadi video yang berikutnya nanti kita ngelihat aja bagaimana perasaannya si Loli saat ini pada saat di rumah aman gitu ya.
Oke, terima kasih. yang sudah mampir di sini, terima kasih sayangku. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku sharingkan ini ya. Buat kalian yang mau reading tarot, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699 ya. Buat kalian yang mau melakukan healing atau terapi sama Madam Suki di program Pakai Cahaya, misalkan kalian mempunyai masalah-masalah seperti LM nih atau anaknya si Ami ini yang sedang kita bicarakan, kalian boleh datang ke Madam Suki sebagai alternatif, pengobatan alternatif ya. Tapi sebaiknya kalian datang dulu ke psikolog anak kalian atau ke psikolog lah untuk membicarakan ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin sebuah alternatif yang berbeda, karena Madam Suki tidak memberikan obat apapun ya, dan yang Madam Suki lakukan adalah membuang blok mental ya. Itu aku berikan di sini namanya program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya itu adalah sebuah healing depends on dari problem kalian. Problem itu kan macam-macam ya. Nah, dalam sesi pengobatan energi holistik ini ada sebuah metode yang aku ciptakan, di mana ini 7 hari berlangsungnya. Ada tes emosi ya, ada tantangan-tantangan, ada hipnoterapisnya, nanti semuanya online ya. Dan ini 7 hari. Dan banyak sekali klien-klien yang sudah aku obatin di sini, dari orang yang psikosomatis, yang udah mau cerai 4 hari dan gak jadi ya, anak-anak mereka yang problemnya masing-masing, ada yang penderita autis, ada yang kecanduan gadget, banyak hal, ada yang kecanduan seks, ada yang kecanduan judi, ada yang inner child ya, dan semuanya positif. Ada perubahan-perubahan positif yang membuat aku I'm blessed ya. Aku merasa terberkati ketika ada klien yang mengalami kesembuhan ya. Tapi ini juga memerlukan proses ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.